Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Wahidin Hadi, guru PPKN SMK Negeri 1 Sarang, Indramayu. Pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas sesi yang kedua pada materi Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas relasi atau hubungan antara civil society dengan state atau negara. Pada pertemuan yang lalu kita membahas 3 bulletin ini, sementara pada pertemuan kali ini kita akan membahas hanya hubungan antara civil society dengan state atau negara. Kita ketahui bersama bahwa state yang dimaksud di sini adalah pemerintahan, di mana dia adalah satu lembaga yang diberi kepercayaan oleh rakyat untuk mengelola negara atau untuk melakukan aktivitas mencapai tujuan negara melalui mekanisme pemilu. Lahirlah sebuah pemerintahan. Di mana di sana ada presiden, ada menteri-menteri, ada TNI, ada Polri, ada kejaksaan, dan ada lembaga-lembaga lain yang di bawah presiden atau di bawah pemerintahan. Kemudian yang kedua adalah civil society atau rakyat atau masyarakat. Di sini dalam civil society ini masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang terafiliasi dalam organisasi-organisasi yang ada. Organisasi apa? Antara lain, satu, organisasi masyarakat seperti organisasi yang besar Nahdlatul Ulama atau NU atau Muhammadiyah. Ada juga misal Ormas Al-Irsyad barangkali. Kemudian yang kedua organisasi pemuda. Contoh Pemuda Pancasila, Pemuda Pancamarga, Karang Taruna, Ikatan Remaja Masjid. Itu organisasi pemuda. Kemudian ada lagi organisasi profesi. Contoh Ikatan Dokter Indonesia untuk profesi guru, PGRI untuk profesi misal wartawan, Persatuan Wartawan Indonesia, dan lain-lain, banyak profesi. Kemudian ada lagi tokoh politik. Tokoh politik ini adalah seseorang atau beberapa orang yang memiliki kontribusi besar di dalam pemikiran terhadap negara atau pemerintah. Contoh misal SBY itu tokoh politik, atau Megawati misal. Kemudian yang berikutnya adalah media massa. Media massa ini adalah jembatan penghubung antara partisipasi masyarakat terhadap pemerintahan. Jadi menghubungkan antara masyarakat dengan pemerintahan. Isu-isunya itu dibangun atau di blow up oleh media massa. Kemudian ada lagi yang terakhir adalah mahasiswa, di mana mahasiswa ini adalah sekelompok anak muda yang concern pada isu-isu nasional, yang concern pada bagaimana kepentingan atau hak-hak rakyat itu harus dilayani oleh negara atau harus diberikan ruang oleh pemerintahan. Nah, pada relasi ini antara civil society dengan state ini, kemudian ada partai politik. Nah, partai politik ini masyarakat yang terorganisir, tetapi dia secara legal formal, secara hukum diberi kewenangan, diberi kekuasaan untuk meletakkan anggota-anggota partainya pada proses pemerintahan. Ya. Sepanjang dia dipilih. Misal presiden. Presiden itu sebenarnya adalah anggota dari partai politik. Bisa juga menteri-menterinya atau posisi-posisi sentral dalam pemerintahan itu bisa dari partai politik. Kemudian yang kedua jelas adalah DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Dia adalah
anggota-anggota partai politik yang memiliki peran dan fungsi strategis sebagai mitra dari pemerintah atau mitra dari presiden. Dia adalah orang-orang yang diberi kewenangan untuk mengelola negara dalam legislasi, dalam pengawasan, dan dalam anggaran atau penganggaran. Lalu, apa hubungannya dengan partisipasi masyarakat? Nah, begini. Masyarakat itu selalu berkehendak agar hidupnya jauh lebih baik. Masyarakat selalu menginginkan agar sekarang lebih baik dari kemarin, kemudian besok lebih baik dari sekarang. Nah, keinginan-keinginan atau kehendak-kehendak masyarakat itu harus tersampaikan, ya, harus didengar oleh pemerintah. Dengan apa atau melalui apa? Tentu melalui ormas, organisasi pemuda, organisasi profesi, tokoh politik, media massa, mahasiswa. Yang paling penting adalah bagaimana DPR dan partai politik harus bisa menangkap aspirasi atau partisipasi masyarakat itu seperti apa. Nah, seandainya peran dari ormas, organisasi pemuda, dan DPR partai politik ini baik, good, maka diharapkan tidak akan terjadi kondisi yang contoh ya, yang riuh, hiruk pikuk, kondisi yang kacau itu tidak terjadi. Karena apa? Karena partisipasi rakyat atau partisipasi masyarakat itu diwadahi dengan baik dan sampai dalam pemerintahan. Tetapi kondisi sebaliknya, apabila DPR, partai politik, ormas, organisasi pemuda, organisasi profesi, tokoh politik, media massa, dan mahasiswa, misal, itu tidak dapat memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat yang nyampe kepada pemerintah, maka bisa jadi terjadi demonstrasi. Jadi demonstrasi itu adalah ungkapan kekecewaan, ungkapan kemarahan rakyat, di mana partisipasinya atau di mana suaranya itu buntu atau tidak nyampe kepada pemerintahan, sehingga dia terpaksa melakukan itu, ingin langsung menyampaikan sendiri kepada pemerintah. Padahal di sana ada wakilnya DPR, padahal di sana ada partai politik, padahal di sana ada ormas, padahal di sana misal ada televisi, ada YouTube misal, tetapi pemerintah harus mendengar. Nah, pemerintah tidak mendengar, maka yang terjadi adalah demonstrasi. Oleh karena itu, maka tata kelola pemerintahan yang baik dalam relasi antara civil society dengan state itu pastikan bahwa organisasi-organisasi kemasyarakatan, kemudian organisasi sosial politik, kemudian media massa, dan terakhir mahasiswa itu bisa menjembatani kepentingan rakyat dengan kepentingan pemerintah. Baru bisa good. Itu saja dari saya. Kita bertemu lagi pada pertemuan yang datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.